Perkenalkan, nama saya Lydia Nivea Indah Permatasari Silaban, NIM 200101174 dari grup E semester 3. Demi pemenuhan tugas psikologi pendidikan oleh Ibu Damayanti Nababan MPD, saya akan mempraktekkan sebuah cerita Alkitab yang berjudul Kain dan Habel. Untuk itu, silakan diamati ya. Halo adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Di pagi ini, temanya seru loh, yang pastinya membuat kalian menarik banget. Oke, sebelum mendengarkan firman, kita duduk rapi, duduk manis, tertib, dan disiplin, supaya kita bisa tahu dan memahami sebuah inti cerita yang disampaikan oleh kakak. Jadi adik-adik mohon disimak ya. Jangan kemana-mana dan jangan ngobrol sama teman. Karena kalau ngobrol sama teman, kita tidak akan tahu jalur ceritanya. Silakan simak. Adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Kain dan Habel. Menurut adik-adik, Kain dan Habel itu anak siapa sih? Ayo dijawab, anak siapa? Mana nih suaranya? Yaps, benar. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Nah, untuk itu silakan simak ya. Kain dan Habel terdapat di dalam Alkitab dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai 16. Hiduplah seorang keluarga pertama yang diciptakan Allah. Nah, ini kita bisa lihat nih dari gambar ini. Ini adalah Bapak Adam, ini adalah Ibu Hawa, dan ini adalah anak Kain, dan ini adiknya bernama Habel. Nah, ini adalah jenis pekerjaannya. Kalau Kain itu adalah seorang petani. Kalau Habel adalah seorang pengembala domba. Nah, mereka di sini diberitahukan bahwa ada penyerahan korban syukur. Nah, untuk itu harus disimak ya, supaya kita mengerti jalan cerita alurnya. Nah, ini mereka berdua diberitahukan pada Adam dan Hawa bahwa ada korban dan syukur sebagai tanda penghapusan dosa. Nah, ini Kain. Kain, seperti yang tadi kakak bilang, bahwa Kain adalah seorang petani. Jadi, dia selalu memberikan buah-buahan dan sayur-sayuran karena dia adalah seorang petani. Tetapi dalam peristiwa itu Kain kesal. Kenapa korban syukurnya tidak diterima oleh Allah? Kenapa ya? Ada yang bisa nebak belum? Adik-adik, nih coba perhatikan. Dari gambar ini, kenapa ya korban syukurnya si kakak Kain tidak diterima sama Allah Bapa? Ayo, kenapa? Ada yang bisa jawab? Sementara Habel adalah seorang pengembala domba. Nah, dia memberikan korban syukurnya berupa domba yang sulung, domba yang lemaknya banyak, yang tambun, pokoknya yang sangat penuh bergizi.
untuk dipersembahkan kepada Allah Bapa. Nih, adik Habel, adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat adik Habel langsung diterima korban persembahannya kepada Allah Bapa. Nih, karena apa? Karena dia memberikan yang terbaik kepada Allah Bapa. Nah, di sini kita bisa lihat bukan bahwa yang tadi kenapa Kain kaget, kenapa dia korban syukurnya tidak diterima? Karena Kain tidak mempersembahkannya, korban persembahannya dengan tulus, dengan baik. Dia memberikan kepada Allah yang terburuk, makanya tidak diindahkan oleh Allah Bapa. Sehingga persembahan Habel yang terbaik di hadapan Allah Bapa. Si Kain menjadi kesal. Tuh, marah dia, kesel. Kenapa ya? Allah Bapa kok gak menerima korban persembahanku? Jawab si Kain. Yo, kenapa? Karena dia tidak memberikan yang terbaik. Marah kan dia, kakak Kain marah tuh. Iri dia, kesel. Kok dia lihat persembahan adiknya diterima, sementara dia persembahannya tidak diterima. Nah, di sini cara iblis memasuki Kain. Dia memikirkan rencana jahat apa ya yang bagus buat Habel, yang dapat menyingkirkan Habel secara halus. Nah, akhirnya dia mengajak Habel ke sebuah hutan. Nih, lihat kan betapa polosnya adik Habel, tidak tahu apa-apa dan mengikuti kakaknya. Sementara kakaknya udah merencanakan hal yang jahat untuk adiknya. Jadi serem bukan adik-adik? Aduh, padahal adik Habel gak tahu apa-apa nih. Sementara dia merencanakan hal yang jahat. Aduh. Akhirnya kakak Kain membunuh Habel. Astaga, mengerikan bukan adik-adik? Dia menjadi korban atas kekesalannya kakak Kain karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Akhirnya kakak Kain kesal dan murka terhadap adik Habel sehingga dia membunuh adik Habel. Tuh, kasihan bukan? Dia menjadi korban adik-adik. Padahal dia tidak tahu apa-apa terhadap apa yang diperbuat kakaknya atau diperbuat dia tidak tahu apa-apa. Dan di sini Tuhan melihat perbuatan Kain dan langsung menegur Kain. Hai Kain, apa yang engkau perbuat kepada adikmu itu? Kain kaget. Suara dari manakah itu? Yo, dari mana? Akhirnya Kain dihukum Tuhan menjadi pengembara di dunia ini. Nah, betapa kasihannya bukan? Dia udah dihukum Tuhan, sendirian, berjalan, menyusuri setiap padang. Waduh, kakak Kain, kasihan juga ya. Tapi kakak Kain sudah menerima hukumannya atas semua perbuatannya. Nah, dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa persembahan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah, itulah yang diterima dengan tulus hati dan ikhlas. Bukan dengan karena terpaksa atau melakukan hal yang jahat di mata Allah. Nah, contohnya adik-adik. Contohnya, setiap kita memberikan persembahan,
Kita harus memberikannya dengan tulus ikhlas, tidak ada paksaan, tidak ada memikirkan yang lain-lain. Dan contohnya, kalau misalkan kita diberi persembahan sama orang tua, itu persembahan yang sudah dikasih, itu tidak boleh dipakai jajan. Harus kita mempersembahkannya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, untuk itu, untuk adik-adik semua, jangan seperti Kain ya. Kain memiliki hati yang iri dengki terhadap Habel. Karena korban persembahannya selalu yang terbaik di mata Tuhan. Sementara Kain tidak. Kita harus menyontoh kepada Habel. Setiap apa korban persembahan yang diberikan kepada Tuhan, Habel selalu memberikannya dengan segenap hati, tulus dan ikhlas. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan, dan dia selalu senang dan bergembira. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya cerita sekolah minggu kali ini. Sampai jumpa. Dadah.